Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Priyotomo. Video ini adalah video tutorial pertama saya tentang pemrograman Flutter. Seperti biasa, untuk tutorial pertama kita akan membuat program yang bernama Hello World. Ada 3 buah program Hello World yang akan kita buat di video ini. Yang pertama tentunya yang paling sederhana, kita akan membuat sebuah program yang akan menampilkan tulisan Hello World di bagian tengah. Nah, tampilannya seperti ini. Program yang pertama ini sangat sederhana sekali, sehingga bisa membantu teman-teman yang baru pertama kali membuat program di Flutter agar bisa memahami struktur dasar dari aplikasi Flutter. Di program yang pertama, kita akan juga membahas sedikit tentang apa itu Material App dan apa itu Stateless Widget. Nah, untuk program yang kedua, kita masih menggunakan Material App, hanya saja selain menggunakan Stateless Widget, di program yang kedua ini kita juga akan menggunakan Stateful Widget. Nah, tampilannya seperti ini. Di program yang kedua, user bisa menginput namanya, misalnya namanya kita tulis Flutter, dan ketika tombol submit ditekan, maka akan muncul tulisan Hello Flutter. Dan untuk program yang ketiga atau program yang terakhir, kita akan menulis ulang program yang kedua. Hanya saja di sini, kita tidak lagi menggunakan Material App, tapi akan kita ganti dengan Cupertino App. Selama pengerjaan ketiga program tersebut, ada beberapa keyword dari Flutter yang akan kita bahas secara khusus. Di antaranya, Arrow Functions, lalu Material App, Scaffold, Stateless Widget, Stateful Widget, Cupertino App, dan yang terakhir, Cupertino Page Scaffold. Di video ini saya akan menggunakan Android Studio sebagai IDE. Saya sarankan teman-teman yang ingin mengikuti tutorial ini juga menggunakan IDE yang sama, yaitu Android Studio. Tapi kalaupun ingin menggunakan IDE yang lain, tentunya bisa saja. Hanya saja mungkin akan perlu sedikit penyesuaian. Karena shortcut keyboard dan fitur yang saya gunakan di video ini mungkin saja tidak tersedia di IDE yang lainnya. Oke, kita mulai dengan membuat sebuah project Flutter. Di halaman berikutnya, di bagian samping, pastikan menu Flutter sudah diselect. Kemudian kita tentukan project location-nya. Untuk program pertama ini, kita akan beri nama foldernya Hello World 01. Kemudian, saya akan aktifkan support untuk membuat aplikasi web. Ini opsional, teman-teman bisa men-skip langkah ini. Saya sengaja mengaktifkan support untuk web karena ada hal yang ingin saya tunjukkan nantinya. Oke, kemudian kita tekan finish untuk memulai membuat project Flutter. Lalu tekan create untuk membuat project directory. Sekarang kita buka file main.dart-nya. Kita atur sedikit windownya. Oke. Terakhir, kita akan buka simulator untuk Android. Oke, sekarang kita coba jalankan project demonya untuk memastikan framework Flutter yang sudah terinstall di komputer kita bisa bekerja dengan baik. Bisa lihat di sini, semuanya berjalan dengan lancar. Kalau kita tekan tombol tambah, maka nilai counternya secara otomatis akan bertambah. Satu hal lagi, Flutter juga sudah mendukung fitur Hot Reload. Dengan fitur ini, kita bisa melihat hasil dari perubahan yang kita lakukan secara instan. Misalnya, kita akan coba ubah nilai primary swatch-nya menjadi red. Kemudian kita tekan tombol Hot Reload. Nah, kita lihat di sini, tim dari program kita berubah menjadi red secara instan. Selain melalui toolbar, Hot Reload juga bisa kita akses melalui tombol shortcut keyboard. Di Windows, teman-teman bisa menekan kombinasi tombol Ctrl dan backslash untuk melakukan Hot Reload. Oke, sekarang kita akan coba ganti nilai primary swatch-nya menjadi green. Sekarang kita tekan Ctrl dan backslash. Nah, sekarang timnya berubah menjadi green. Oke, sekarang kita akan mulai membuat program Hello World yang pertama. Kita hapus semua kodenya terlebih dahulu. Kita akan tulis semuanya dari awal, supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami struktur dasar dari aplikasi Flutter. Karena kita akan membuat program Material App, kita mulai dengan mengimport paket Material App.
Lalu sama juga seperti di bahasa pemrograman yang lain, di bahasa pemrograman Dart yang digunakan oleh Flutter, function main juga merupakan entry point yang akan dipanggil secara otomatis ketika sebuah aplikasi Flutter dijalankan. Isi dari function ini hanya ada satu, yaitu untuk menjalankan root widget. Kita lihat di bawah My App ditandai dengan garis merah atau tanda error. Hal ini disebabkan karena kita memang belum mendefinisikan kelas My App. Kita akan buat kelas My App atau root widget kita dengan tipe stateless widget. Teman-teman mungkin sudah ada yang tahu bahwa di Flutter ada dua tipe widget yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah stateless widget untuk membuat widget yang bersifat statis. Dan yang kedua adalah stateful widget untuk membuat widget dengan tipe dinamis. Kita akan bahas perbedaan keduanya pada saat membuat program yang kedua nantinya. Untuk membuat stateless widget di Android Studio, caranya sangat mudah sekali. Teman-teman tinggal ketik saja STL, lalu tunggu sampai menu bantuan yang muncul, dan pilih menu stateless. Secara otomatis, Android Studio akan membuat sebuah class dengan tipe stateless widget buat kita. Tinggal tambahkan nama kelasnya. Di sini kita tulis My App. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa tanda errornya sudah hilang. Kita coba jalankan programnya dengan menekan Ctrl dan backslash. Oke, walaupun sangat sederhana, kode yang baru saja kita buat adalah program Flutter yang valid. Tapi tentunya tidak akan muncul apa-apa di screen karena kita memang belum mendefinisikan elemen user interface apapun. Di Dart, kita juga bisa menulis function yang hanya memiliki satu perintah seperti function main ini dalam bentuk arrow function. Tinggal tulis saja perintah yang ingin dijalankan setelah tanda arrow, seperti ini. Nah, kedua bentuk penulisan ini artinya sama saja. Teman-teman bisa pilih mana yang menurut teman-teman lebih nyaman untuk digunakan. Di root class ini, kita akan mendefinisikan tipe dari aplikasi yang kita buat. Teman-teman juga mungkin sudah tahu bahwa di Flutter ada dua tipe aplikasi yang tersedia secara default. Yang pertama adalah Material App yang desainnya mengikuti material desain yang ada di Android. Dan yang kedua adalah Cupertino App yang mengikuti desain dari iOS buatan Apple. Karena di program pertama ini kita ingin membuat sebuah material app, di bagian return tinggal kita ganti dengan material app. Dengan ini kita memberitahu Flutter untuk membuat material app ketika menjalankan class myApp. Di material app ada dua properti dasar yang umum digunakan. Yang pertama adalah title. Kita lihat di sini tipenya adalah string. Kita akan isi dengan Hello World App Demo. Berikutnya adalah properti home. Properti home ini bisa dikatakan merupakan properti yang sangat-sangat penting karena di home inilah kita akan mendefinisikan tampilan awal dari program kita. Kalau di sebuah website bisa kita analogikan dengan pageindex.html. Oke, kita akan buat sebuah kelas khusus untuk home supaya kode kita akan lebih mudah dipahami. Kelasnya akan kita beri nama homepage. Tipenya masih sama, stateless widget. Seperti sebelumnya, tinggal kita tulis saja STL dan pilih stateless. Kemudian kita tulis nama kelasnya homepage. Kita coba jalankan lagi. Masih sama ya, masih tetap kosong. Sekarang kita akan mulai untuk membuat elemen user interface untuk aplikasi kita. Di Material App, untuk membuat elemen aplikasi seperti text, app bar, button, checkbox, sudah disediakan sebuah class yang bernama scaffold. Kita tinggal return scaffold untuk meminta Flutter untuk membuat elemen aplikasi yang kita butuhkan. Yang pertama, kita akan tambahkan sebuah app bar. Kemudian kita set title untuk app bar-nya. Kita lihat di sini, title pada app bar bertipe widget, bukan string. Jadi kita harus membuat sebuah widget di sini. Kita akan buat widget text. Untuk isinya, kita akan tulis Hello World App.
Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, sekarang aplikasi kita sudah ada app bar-nya. Kita akan pindahkan title-nya ke bagian tengah. Kita coba jalankan lagi. Oke, sekarang title-nya sudah ada di bagian tengah. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian body dari program kita. Untuk program pertama ini, karena kita hanya akan menampilkan tulisan Hello World, kita hanya memerlukan satu buah widget, yaitu text widget. Sama seperti sebelumnya, kita tulis teks, lalu untuk isinya kita tulis Hello World. Nah, sudah selesai. Sekarang tulisannya tinggal kita hias sedikit supaya terlihat lebih cantik. Kita set stylenya. Nilai font size-nya kita set jadi 30. Lalu untuk color-nya kita gunakan red accent. Oke, kita cek hasilnya. Oke, sudah hampir selesai. Terakhir, teksnya tinggal kita taruh ke bagian tengah. Kita akan wrap atau bungkus widget teks ini dengan sebuah widget yang bernama center. Caranya, pindahkan kursor mouse ke tulisan teks, lalu tekan tombol Alt Enter untuk menampilkan menu bantuan. Kita tinggal pilih Wrap with Center. Oke. Sekarang kita akan coba jalankan kembali programnya. Oke, sekarang sudah benar. Teman-teman bisa lihat penulisan kode kita terlihat sedikit berantakan. Untungnya, di Android Studio sudah tersedia sebuah fitur untuk merapikan penulisan kode secara otomatis. Caranya, tinggal buka konteks menu dan pilih Reformat Code with .fmt. Oke, sekarang kita lihat di sini. Penulisan kode kita sudah dirapikan secara otomatis. Terakhir, kita lihat di bagian kanan atas program ada banner yang menandakan kita sedang berada di mode debug. Kalau teman-teman ingin menghilangkan banner tersebut, caranya sangat mudah, tinggal set property debug checkit mode banner ke false. Nah, kita lihat sini, sekarang sudah hilang bannernya. Dan untuk kembalikannya kembali, tinggal set nilainya ke true. Oke, sekarang program pertama kita sudah selesai. Untuk program yang kedua, kita tidak perlu membuat project baru, kita akan langsung saja melakukan modifikasi program pertama kita. Tampilan program kedua kita akan seperti ini. Jadi kita tinggal tambahkan widget text field dan widget elevated button di sini. Karena akan ada lebih dari satu child widget di sini, jadi kita akan wrap widget text-nya dengan sebuah widget yang bernama column. Caranya sama seperti sebelumnya, kursor kita pindahkan ke tulisan teks, lalu tekan Alt dan Enter, lalu pilih Wrap with Column. Sekarang kita akan tambahkan widget text field di atas widget text. Kemudian widget elevated button di bawah widget text field. Untuk event on press-nya, kita akan buat function langsung di sini saja. Kemudian untuk child-nya, kita lihat di sini tipenya adalah widget. Jadi kita akan buat sebuah widget text di sini. Untuk isinya, kita akan tulis submit. Oke, sekarang kita akan coba jalankan terlebih dahulu. Kita lihat tampilannya jadi seperti ini. Sekarang kita akan pindahkan widget kolomnya ke bagian tengah. Caranya sangat mudah, tinggal set property main axis alignment-nya ke main axis alignment.center. Oke. Sekarang kita akan coba mengatur style untuk text field supaya terlihat lebih menarik. Kita set decoration-nya menjadi input decoration. Lalu di dalam decoration, border-nya kita set menjadi outline input border. Terakhir, kita tinggal tambahkan label. Untuk labelnya sendiri, kita akan tulis masukkan nama. Oke. Sekarang kita akan set padding untuk text field supaya tidak terlalu mepet dengan pinggir layar.
Kita pindahkan kursor ke tulisan text field. Seperti sebelumnya, tekan Alt dan Enter. Kemudian kita pilih Wrap with Padding. Kita set value-nya menjadi 20. Oke, kita coba jalankan lagi. Kita lihat di sini tulisan Hello World dan Submit button-nya terlihat terlalu dekat. Kita akan turunkan tulisannya sedikit. Caranya, kita tambahkan sebuah widget yang bernama Sizebox di antara button dan teks. Kita set nilai height-nya dengan nilai 20. Oke, kita coba jalankan kembali. Nah, sekarang sudah terlihat lebih baik. Oke, user interface untuk program kedua kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan mulai membuat kode logik untuk program kedua kita. Kita akan memerlukan sebuah variable untuk menampung data dari text field. Tipe datanya tentunya adalah string. Teman-teman bisa melihat di sini ketika kita membuat sebuah variabel, ada peringatan bahwa class homepage ini bersifat immutable atau tidak bisa diubah. Jadi membuat sebuah variabel dengan tipe var yang isinya bisa berubah-ubah tidak diperbolehkan di sini. Lalu bagaimana caranya membuat variabel dengan tipe var di Flutter? Caranya, kita harus mengubah bentuk kelasnya dari stateless widget menjadi stateful widget. Nah, inilah perbedaan dasar dari stateless widget dengan stateful widget. Stateless widget digunakan untuk membuat sebuah widget dengan tampilan statis. Sekali dibuat, tampilan dan data di stateless widget tidak akan berubah. Jika kita membutuhkan widget dengan tampilan yang dinamis atau memiliki data yang berubah-ubah ketika dijalankan, kita harus menggunakan stateful widget. Keuntungan dari stateless widget jika dibandingkan dengan stateful widget tentunya adalah dari sisi penggunaan resource. Stateful widget membutuhkan resource yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan stateless widget. Jadi, hanya gunakan stateful widget jika memang benar-benar dibutuhkan. Cara membuat stateful widget secara otomatis di Android Studio juga sangat mudah. Tinggal tulis stf dan pilih menu stateful. Kemudian tinggal tulis nama kelasnya. Tapi di sini kita tidak perlu membuat sebuah kelas baru, karena Android Studio sudah menyediakan sebuah fitur untuk mengubah kelas stateless widget menjadi stateful widget secara otomatis. Caranya tinggal pindahkan kursor ke tulisan stateless widget, lalu tekan Alt dan Enter. Kemudian kita pilih menu Convert to Stateful Widget. Nah, keren kan? Kita tidak perlu repot-repot mengubah atau menulis secara manual. Sekarang kita sudah bisa membuat sebuah variabel dengan tipe var. Kita ke bagian widget text. Kita ganti isinya dengan hello spasi $nama. Oke, kita rapikan kodenya sebentar. Sekarang kita coba jalankan. Kita lihat di sini cuma ada tulisan hello. Hal ini terjadi karena memang isi dari variabel nama untuk saat ini masih kosong. Sekarang kita akan buat sebuah variabel untuk membantu kita mengakses widget text field. Kita akan buat dengan tipe final, karena kita hanya perlu mengassign variabel ini sekali dan tidak akan mengubah-ubah nilainya. Bagi teman-teman yang belum tahu, tipe final sama saja seperti const. Hanya saja assignment data untuk final bisa ditunda pada saat runtime. Dalam hal ini, karena alamat dari text field baru akan diassign oleh Flutter pada saat program dijalankan, maka akan muncul pesan error jika kita melakukan deklarasi sebagai const. Oke, variabelnya kita akan beri nama text control, kemudian kita assign dengan text editing controller. Satu hal yang perlu diingat, jangan lupa untuk menghapus memori yang dialokasikan untuk text control. Kita akan mengoverride fungsi dispose, tinggal kita ketik this, lalu pilih dispose dari menu bantuan. Kemudian kita tambahkan text control.dispose untuk meminta Flutter menghapus memori yang dialokasikan di variable text control pada saat widget homepage dihapus. Sekarang tinggal ke bagian text field, kita set controllernya menjadi text control.
Oke, sekarang kita sudah bisa mengakses properties dari widget text field lewat variable text control. Oke, sudah hampir selesai. Terakhir tinggal membuat function untuk menyimpan teks yang ditulis di widget text field ke variabel nama. Kita beri nama functionnya showNama. Lalu masukkan teks dari text field ke variabel nama. Kemudian kita akan panggil function showNama ketika tombol submit ditekan. Kita ke bagian elevated button. Di event on press, kita panggil function showNama. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita masukkan nama, misalnya Flutter. Kemudian tekan tombol submit. Kita lihat isi dari widget teksnya tidak berubah, walaupun sebenarnya isi dari variabel nama sudah berubah, tapi perubahannya tidak terlihat di program. Hal ini terjadi karena kita belum meminta Flutter untuk menggambar ulang widget homepage pada saat isi dari variabel nama berubah. Cara untuk meminta Flutter menggambar ulang sangat mudah, tinggal panggil saja function yang bernama setState. Sekarang kita pindahkan assignment variabel namanya ke dalam setState, agar Flutter bisa segera mengupdate tampilan ketika isi dari variabel nama berubah. Oke, sekarang kita coba jalankan kembali. Nah, sekarang sudah benar. Kita coba ganti Flutter dengan world. Kita tekan submit. Nah, sekarang jadi hello world. Terakhir, tinggal kita merapikan kodenya. Kita akan perbaiki bagian-bagian yang ada tanda warningnya. Caranya sangat mudah sekali, tinggal ikuti saja saran yang diberikan. Kita tambahkan cons di sini, lalu tambahkan cons lagi di sini, dan tambahkan cons lagi. Teman-teman bisa lihat, Flutter sangat menyarankan penggunaan cons saat memanggil sebuah widget yang bersifat statis. Hal ini akan membantu Flutter untuk secara efisien menentukan widget mana saja yang perlu digambar ulang saat melakukan refresh. Oke, kita coba jalankan kembali programnya. Kita lihat di sini, hasilnya tetap sama saja, karena memang tidak ada yang dirubah. Kita hanya sekedar mematuhi good programming practice yang dianjurkan. Nah, sekarang program kedua kita sudah selesai. Teman-teman mungkin ada yang bertanya, tadi di bagian material app, kita mendefinisikan title, tapi kenapa title tersebut tidak muncul di program? Title ini hanya akan muncul ketika program dijalankan di web browser. Sekarang kita coba jalankan aplikasi Flutter-nya di web browser. Nah, title-nya muncul di bagian sini. Kalau kita coba tulis Flutter di text field dan tekan submit, kita lihat hasilnya tetap sama seperti di simulator Android, tulisannya berubah menjadi Hello Flutter. Di program yang terakhir atau program yang ketiga, kita akan menulis ulang program kedua kita dengan menggunakan class Cupertino App. Untuk program ketiga ini, kita akan buat sebuah project baru. Oke, kita buat sebuah project baru. Kemudian di halaman berikutnya, pastikan menu Flutter sudah di-select. Kita akan beri nama project baru kita Hello World 02. Oke, kita aktifkan support untuk web jika mau. Lalu tekan finish dan create. Sekarang kita buka file main.dart-nya, kita buka folder project, lalu lib, nah sekarang kita coba jalankan. Oke, kita akan mulai membuat program yang ketiga. Kita hapus dulu semua kodenya,
Untuk membuat Cupertino app di Flutter, kita perlu mengimport paket yang bernama cupertino.dart. Oke, kemudian sama seperti sebelumnya, kita buat sebuah function main. Lalu buat class myApp dengan tipe stateless widget. Yang berbeda di sini, jika sebelumnya class myApp mengembalikan material app, di program yang ketiga ini akan mengembalikan Cupertino app. Properti yang kita gunakan kurang lebih sama dengan material app. Pertama title dengan tipe string. Kita isi dengan hello world app demo. Lalu untuk properti home-nya, kita akan buat sebuah class baru yang bernama homepage. Karena kita memerlukan sebuah widget yang interaktif, class homepage kita buat dengan tipe stateful widget. Kita ketik stf, kemudian pilih stateful, lalu tulis namanya homepage. Jika di material app, kita menggunakan scaffold untuk membuat elemen user interface, di Cupertino app, kita menggunakan Cupertino page scaffold. Untuk app bar, di Cupertino app dinamakan navigation bar. Oke, sekarang kita set properti middle untuk menulis title-nya. Tipenya widget, kita buat text widget di sini. Kemudian kita isi dengan tulisan Hello World App. Untuk bodinya, kita tulis di properti child. Kita buat widget text di sini. Kita isi dengan tulisan Hello World. Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, tampilan app bar-nya seperti ini. Hanya saja tulisan Hello World-nya tidak muncul di bagian body. Untuk menampilkannya, kita harus mengeset widget text-nya ke bagian tengah. Caranya kita wrap widget text-nya dengan widget center. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, sekarang tulisan Hello World-nya sudah ada di tengah. Seperti sebelumnya, sekarang tinggal kita set style untuk text-nya. Ukuran font-nya kita set menjadi 30. Lalu kita set color-nya menjadi destructive red. Oke, kita lihat jadinya seperti ini. Sekarang kita tambahkan widget Cupertino text field dan widget Cupertino button. Sama seperti sebelumnya, karena ada lebih dari satu widget, kita akan gunakan widget kolom untuk mengatur layout-nya. Kita wrap widget text dengan widget kolom. Oke, sekarang kita rapikan kodenya terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan widget Cupertino text field di bagian paling atas. Lalu widget Cupertino button di bawahnya. Nah, untuk properti child-nya, tipenya widget. Sama seperti sebelumnya, kita akan buat widget text di sini dengan tulisan submit. Lalu untuk event on press-nya, kita buat sebuah function kosong saja. Oke, kita akan coba jalankan terlebih dahulu. Nah, kita lihat hasilnya menjadi seperti ini. Sekarang kita set kolomnya ke bagian tengah. Caranya sama seperti sebelumnya, tinggal set properti main axis alignment-nya ke main axis alignment.center. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, sudah hampir selesai. Kita sekarang tinggal mempercantik tampilan dari Cupertino text field-nya.
Kita set properti placeholder-nya dengan tulisan masukkan nama. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu kita wrap dengan widget padding. Oke. Terakhir, kita tinggal tambahkan padding di bagian dalam Cupertino text field. Tulis padding dan set edgeinsets.all-nya ke 10.0. Oke. Sekarang kita tinggal tambahkan background ke Cupertino button. Set property color, dan untuk value-nya kita set dengan active blue. Oke, sekarang tinggal kita turunkan sedikit teksnya. Caranya juga sama seperti sebelumnya. Tambahkan widget size box dan set nilai height-nya ke 20. Oke, sekarang user interface-nya sudah selesai. Untuk bagian kode logiknya bisa dikatakan hampir sama dengan program sebelumnya. Pertama kita buat variabel nama untuk menampung data dari Cupertino text field. Lalu kita buat variabel text control untuk mengakses properti dari widget Cupertino text field. Sama seperti sebelumnya, jangan lupa untuk membebaskan memori dari variabel text control. Kemudian, set property controller dari Cupertino text field ke text control. Dan kemudian, tampilkan variabel nama di widget text. Terakhir, kita tinggal membuat function show nama untuk memasukkan isi dari Cupertino text field ke variabel nama. Dan jangan lupa gunakan setState untuk meminta Flutter menggambar ulang widget homepage ketika isi variabel nama berubah. Oke, sekarang kita tulis nama sama dengan textControl.text. Oke, sekarang kita panggil function show nama pada saat submit button ditekan. Kita tulis show nama di event onPress. Sekarang kita coba jalankan. Ketik Flutter, lalu tekan submit. Nah, kita lihat tulisannya sekarang menjadi Hello Flutter. Oke, program terakhir kita juga sudah selesai. Sangat mudah sekali bukan? Walaupun sintaks dari Flutter sekilas terlihat rumit, tapi teman-teman tidak perlu merasa terintimidasi. Karena seperti teman-teman lihat, sebagian besar kode yang saya tulis di video ini sebenarnya ditulis secara otomatis oleh Android Studio. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang widget-widget yang ada di Flutter, teman-teman bisa mengunjungi website api.flutter.dev. Tinggal search saja widget yang teman-teman ingin pelajari. Misalnya jika teman-teman ingin pelajari lebih lanjut tentang widget scaffold, tinggal search saja Scaf, lalu pilih Scaffold Class dari menu bantuan. Nah, informasi lengkap tentang class scaffold bisa teman-teman temukan di sini.
Oke, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video tutorial Flutter berikutnya.